Tentunya di kuartal keempat ini laba yang didapatkan akan menjadi lebih besar. Halo teman-teman, senang berjumpa kembali. Di video ini kita akan membahas suatu emiten saham yang bergerak di bidang penambangan emas. Prediksi isu resesi yang mendunia saat ini banyak menjadikan spekulasi para investor maupun trader untuk melihat peluang di saham-saham penambangan emas. Salah satu yang menarik adalah saham MDKA. Saham ini di salah satu headline berita, saham MDKA terus melakukan eksplorasi penambangan di 3 daerah. Fokus dari penambangan tersebut adalah tembaga emas dan perak. Hal ini sejalan dengan apabila di tahun 2023 ini terjadi resesi, maka tambang-tambang emas perak memiliki kecenderungan untuk naik sebagai pengganti aset lindung nilai untuk apabila terjadi inflasi. Hal yang pertama kita lakukan adalah menganalisa dari sisi fundamental. Di kuartal ketiga saham MDKA membukukan kerugian sebesar 387 miliar. Akan tetapi kalau kita lihat dari prediksi tahunannya mencapai 1,4 triliun, masih lebih baik dibanding tahun 2021 dan 2020. Dari sisi kapitalisasi pasar, saham ini tergolong besar, senilai lebih dari 100 triliun, sehingga bisa dapat kita simpulkan saham ini liquid. Dari sisi neraca, kita dapat lihat kas yang dimiliki perusahaan sebesar 5,5 triliun dengan aset 54 triliun. Hanya saja total utang sebesar 18 triliun lebih besar daripada kas yang dimiliki perusahaan ini. Dari arus uang yang mengalir di perusahaan ini dapat kita lihat arus kas perusahaan ini membukukan nilai sebesar 7,5 triliun. Hanya saja dari sisi financing, biasanya ini pengambilan hutang sebesar 11,8 triliun, lebih besar dibandingkan pemasukan yang dapat dari arus kas operasi. Ditambah lagi dari sisi modal pengelolaan sama 1 tahun terakhir itu sebesar 9,6 triliun, sehingga perusahaan ini kekurangan arus kas sebesar 2,1 triliun yang tentu saja akan ditutupi dari arus kas financing ini. Dari sisi dividen, sejak tahun 2019 saham ini belum pernah membagikan dividen lagi. Kalau kita lihat dari sisi valuasi, saham ini memiliki PBV 7 kali. PBV 7 kali ini tergolong mahal ya. Akan tetapi kalau kita lihat dari grafik PBV 5 tahunnya, per 7 kali ini termasuk rendah di bawah PBV rata-ratanya, sehingga apabila harga sahamnya naik, maka PBV-nya bisa menyentuh di angka 9,7 kalinya. Dengan PBV di angka 9,7 kalinya ini, diperkirakan harga saham dari MDKA ini bisa mencapai 6.200. Terlihat dari grafik sejak tahun 2019, saham ini tetap membukukan nilai positif.
dan di tahun 2020 ini adalah pendapatan yang paling besar. Akan tetapi kalau kita lihat dari laba tahun berjalannya, di kuartal ketiga 2002 ini mengalami kerugian seperti kuartal 4 tahun 2020 kemarin, sehingga bagi teman-teman investor mungkin masih bisa mempertimbangkan apakah layak untuk saham ini kita koleksi. Kalau kita lihat salah satu grafik komoditas yaitu emas, dari bulan Oktober saham ini terus mengalami kenaikan di harga 1.900. Ini mengindikasikan bahwa biasanya akan terjadi krisis yang berlanjut pada tahun ini, sehingga para investor biasa mengamankan asetnya di saham-saham pelindung nilai, salah satunya emas ini, dan diprediksikan akan kembali menyentuh di harga tertingginya. Tambah lagi dari berita terus menambah penambangan di 3 daerah. Tentunya di kuartal keempat ini laba yang didapatkan akan menjadi lebih besar, sehingga saham ini cocok untuk kita investasikan dalam jangka waktu menengah sampai isu krisis yang terjadi di dunia ini mulai mereda. Dari sisi teknikal, terlihat saham ini terus mengalami kenaikan mengikuti harga komoditas yang terus mengalami kenaikan. Terlihat dari grafik bahwa asing terus melakukan akumulasi saham ini sejak bulan Oktober. Terlihat dari bandar detektor adanya akumulasi dengan nilai 1,3 triliun di harga rata-rata 4.100 yang dilakukan oleh broker ZP BKYU. Bisa kita prediksikan kemungkinan saham ini bisa menembus di resisten terdekatnya di harga 4.600, dan saham ini juga telah menembus MA200-nya yang dapat kita katakan saham ini dalam kondisi uptrend, dan teman-teman trader bisa melakukan trading apabila harganya menembus resisten terdekat dengan resisten tertinggi berada di 5.400. Akan tetapi apabila harga saham ini menembus A200 ataupun support di garis biru ini, maka teman-teman harus mempersiapkan stop loss-nya untuk menjaga modal teman-teman. Demikian analisa singkat yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan ini bukan merupakan rekomendasi ajakan jual beli, mohon dianalisa lebih lanjut. Terima kasih dan tunggu analisa selanjutnya.